Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idha syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa khibdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Jamaah salat zuhur Masjid Jami' Al-Ihsan yang dimuliakan Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang berbahagia. Kita lanjutkan kaji kitab Al-Hikam, kata mutiara atau mutiara hikmah, yang merupakan kumpulan karya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dan sekarang kita akan membaca mutiara hikmah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Tanawwa'at ajnasul a'mal bitanawwi waridatil ahwal. Bermacam-macam jenis-jenis perbuatan tergantung pada jenis-jenis yang muncul dari dalam hati, yang mendorong muncul, yang digerakkan oleh hati. Maka amal itu bisa saja lahirnya sama, tapi jenisnya termasuk jenis diterima atau tidak terima, sah, benar atau tidak, itu tergantung pada yang keluar dari dalam diri. Secara syariat semuanya sah asal memenuhi syarat rukun ya dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Jamaah yang dirahmati Allah, amal kita itu ternyata sumbernya diterima atau tidak terima itu tergantung pada hati kita. Maka ketika kita berbicara soal amal kita sah atau tidak sah, itu semua bisa menilai. Oh, bapak ini sholatnya enggak sah. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat rukun secara syariah. Tetapi bapak ini sholatnya diterima atau tidak diterima, tidak ada yang tahu. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang menentukan diterima atau tidak diterima adalah hati kita. Maka amal itu akan bisa bermacam-macam tergantung dorongan yang keluar dari dalam hati. Jemaah yang dirahmati Allah, qultu, kata penulis kitab, qad tanawwa'at ajnasul a'mal ad-dhahirah bitanawwil ahwalil batinah. Jenis-jenis amal perbuatan secara lahir itu bisa bermacam-macam disebabkan bermacam-macamnya dorongan yang keluar dari dalam atau dari batin atau dari hati. Autakul, atau engkau mengatakan ahwalul jawarih tabi'atun li ahwalil qulub. Kegiatan fisik, kegiatan lahir, tangan, tubuh, kaki itu mengikut situasi yang ada di dalam hati. Fa in waradat alal qalbi qabadun dhahara alal jawarihi asaruhu minas sukut. Kalau di dalam hati ada rasa gedek, apa itu bahasa gedek, bahasa Betawinya, gua mah gedek sama dia. Kalau di dalam hati sudah ada rasa gedek, itu as-sukun, pasti lahirnya tidak melakukan kegiatan apa-apa. Ya diem aja. Oh, ngapain gua ngikut-ngikut gedek, gua udah lihat mereka. Kalau di dalam hatinya udah ada perasaan gedek. Apa tuh gedek yang nggak seneng, nggak suka, mau protes nggak mungkin kan gitu. Maunya kan
apalagi mendingan diem aja. Kalau sudah ada rasa itu di dalam hatinya, maka yang tampak di dalam fisik adalah diem, tidak ada gerakan apa-apa. Wa in warada alaihi bastun dhuharu alal jawarihi atharu mil khiffati wal kharukah. Kalau di dalam hatinya ada rasa merasa, oh saya senang itu, maka akan lahir dari fisiknya ada gerakan-gerakan walaupun tidak nyata. Wa in warada alal qalbi zuhdun wa wara'an dhahara alal jawarihi atharuhu wa tarkun wa ijjamun ay ta'akhur. Kalau di dalam hatinya ada rasa zuhud, zuhud itu artinya adalah tidak terlalu mengejar dunia. Dunia penting, tapi dunia tidak ditaruh di dalam hati. Uang penting, tapi uang tidak ditaruh di dalam hati. Kekayaan penting, tapi tidak ditaruh dalam hati. Duitnya banyak, tidak di dalam hati. Tidak di dalam hati. Artinya, dunia penting, tapi hatinya tidak tergantung pada dunia itu. Nah, kalau di dalam dirinya ada rasa wara', maka dia menghadapi dunia ini akan biasa-biasa saja. Wa in warada alal qalbi raghbatun wa khirsun dhahara alal jawarihi atharuhu wa kiddun wa ta'abun. Kalau di dalam hatinya ada rasa ingin yang kuat, keinginan yang kuat, tamak, serakah, terus dikejar-kejar, maka akan tampak di dalam wajahnya, di dalam dirinya ada rasa lelah dan capek. Itu. Wa in warada alal qalbi mahabbatun wa syauqun dhuharu alal jawarihi atharuhu wa syadkhun wa raqsun. Kalau di dalam hatinya ada rasa cinta dan rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nampak di dalam gerakan fisiknya ada zikir, ada goyangan dalam berzikir. Jadi orang-orang yang zikir dengan diikuti dengan goyang, itu sesungguhnya adalah tanda bahwa dia sedang menikmati zikir itu. Maka Bapak dan Saudara sekalian, usahakan setiap kali zikir itu kita nikmati zikir itu. Bagaimana cara menikmatinya? Ikuti alunan yang kita ucapkan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kadang-kadang saking nikmatnya kita geleng pun gak terasa. Saking nikmatnya. Nah, itu kalau di dalam hati ada rasa rindu, rasa cinta, maka pada saat berzikir kita goyang gak terasa. Jemaah sekalian rahmatullah, wa in warada alal qalbi ma'rifatun wa syuhudun dhuhara ala jawarihi asaru wa rahatun wa rukudun. Kalau seseorang di dalam hatinya ada rasa ma'rifat, merasa sangat dekat dengan Allah, cinta kepada Allah, mengagungkan Allah, maka di dalam dirinya ada rasa ketenangan dan kedamaian. Itu sebabnya jamaah rahimakumullah, hati kita itu sangat menentukan. Sehingga dalam hadis Rasul menyatakan, inna fil jasadi mudghatan. Sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal daging, segumpal darah. Idza salukhal jasadu kulluh. Kalau segumpal darah daging tadi, hati kita itu baik, salukha sairu amali. Semua perbuatan akan menjadi baik. Wa in fasadal jasadu kulluhu. Kalau rusak hatinya, segumpal daging itu, segumpal darah itu, maka rusaklah jasad itu. Ala wahya al-qalbu. Ketahuilah, itulah yang namanya hati. Jamaah sekalian. Jadi
Allah menilai kita itu apa yang ada di dalam hati kita. Apa yang dalam hati kita. Karena hati itu yang akan memancarkan, yang menggerakkan fisik kita, menggerakkan tubuh kita. Ketika hati kita khusyuk, mustahil pada saat akan melakukan hal-hal yang lain. Karena sedang khusyuk, maka pada saat khusyuk itu fokus dan tidak mungkin akan menggerakkan yang lain-lainnya karena kita sedang fokus di dalam hati. Itulah Bapak dan Ibu saudara sekalian, pentingnya kita memperbaiki hati, mengasah hati, dan insya Allah di lain kesempatan kita akan masih lanjutkan tentang hati, karena di sana tersimpan yang namanya keikhlasan. Demikian Bapak Ibu saudara sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.